Sejumlah SMP negeri di Kabupaten Madiun, Jawa Timur belum memenuhi pagunya pada masa PPDB tahun 2024 ini. Sejumlah pihak seperti Dewan Pendidikan setempat meminta lembaga sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar berkoordinasi dan mengevaluasi terhadap pagu penerimaan siswa baru ke depannya. Hal tersebut diungkapkan Sampun Hadam, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Madiun. Menurutnya sejumlah faktor menyebabkan beberapa SMP negeri di Kabupaten Madiun minim peminat atau pendaftar. Di antaranya faktor demografi, calon siswa yang memiliki tren menurun dari tahun ke tahun. Tidak hanya terjadi di tingkat sekolah menengah pertama, namun juga pada SD, taman kanak-kanak hingga PAUD. Faktor lain yaitu masih terdapatnya stigma masyarakat tentang sekolah favorit yang diukur dari keberhasilan nilai akademis. Sampun menjelaskan bahwa saat ini kurikulum Merdeka sudah berorientasi terhadap minat dan bakat siswa. Seharusnya hal tersebut dapat menjadi tumpuan bagi orang tua maupun calon siswa untuk dapat memilah dan memilih karakter sekolah yang sesuai dengan minat dan bakatnya tersebut. Minimnya murid yang ada di Madiun itu faktor yang pertama ya tidak boleh dipungkiri bahwa itu adalah satu alami dari hasil keberhasilan KB, sehingga kekurangan itu tidak hanya dialami di SMP tetapi juga di SD, bahkan di TK maupun PAUD. Itu faktor yang pertama. Itu faktor yang kedua, ini adalah bagaimana image masyarakat itu masih menganggap bahwa sekolah favorit itu adalah keberhasilan dari faktor akademis. Padahal sekarang ini kan sebenarnya sudah bergeser. Kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah mulai bergeser, yakni berorientasi pada kemampuan, minat, dan bakat. Kenapa kurikulum Merdeka berorientasi ke situ? Karena hasil riset yang beberapa kali dilakukan bahwa faktor akademik itu menentukan urutan nomor 26 dari keberhasilan seseorang. Tetapi ini belum bisa dipahami secara maksimal oleh masyarakat, sehingga faktor sekolah favorit itu menjadi tujuan. Faktor yang harus dievaluasi adalah satu, bangun branding yang tepat. Saya berikan contoh begini, dengan adanya kurikulum Merdeka yang mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat, boleh juga satu SMP yang barangkali kekurangan siswa dan sebagainya membuat branding, saya SMP olahraga, saya SMP seni misalkan, atau saya SMP keterampilan yang lain, sehingga kita akan memberikan pendidikan kepada anak bahwa ini adalah sebuah pilihan. Saya berikan contoh, ada salah satu SMP swasta tetapi bisa bertahan dan bisa menyamai SMP negeri karena faktor seninya. Begitu juga saat ini ada faktor SMP yang dia mengedepankan pada religinya. Religinya ini juga akhirnya menjadi pilihan. Jadi membangun branding ini penting. Nah, itu faktor yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah yang barangkali saat ini belum menemukan jumlah kuota yang ada. Tetapi di sisi lain, dengan adanya berkurangnya secara umum, perlu ada evaluasi penataan terkait dengan kuota, ya. Jadi agar kuota ke depan ini bisa ditata sehingga tidak terjadi penumpukan dan pengurangan di satu sisi sekolah-sekolah yang lain. Ya, terkadang itu masih didasarkan pada kebutuhan terkait dengan peminat, kemudian kebutuhan terkait dengan SDM yang harus di cover karena menyangkut keberlangsungan sertifikasi. Itu kadang menjadi alasan bagi pihak sekolah. Alasannya banyak permintaan dan sebagainya. Itulah inilah yang bersama-sama perlu pengambilan kebijakan yang bijak, sebagai kita bersama-sama, bahasa saya itu adalah abdi negara. Jadi abdi negara ini kan harus melindungi semua gitu ya. Kira-kira gitu. Sementara itu perlu adanya evaluasi dan penataan kembali terhadap jumlah kuota pagu setiap sekolah. Diketahui selama ini penentuan pagu tersebut berdasarkan pengajuan atas kebutuhan sekolah, baik dari segi jumlah peminat, SDM yang berada di lingkup tersebut,
untuk keperluan sertifikasi dari pihak sekolah. Dari Madiun Kusnanto, Garda TV. Garda Revolusi Multi